Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bisa berjumpa di acara rutin kita, yaitu kajian kitab Madarijus Salihin. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Mutahhir Arif, LCMPD. Insya Allah, kajian ini sudah memasuki seri yang ke-8. Setelah minggu lalu, kita membahas pada seri ke-7, yaitu dahsyatnya surat Al-Fatihah. Dan untuk topik pada kajian untuk seri ke-8 ini, pada minggu hari ini, insya Allah kita akan mengambil topik yaitu kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira kalau kita mengikuti kajian-kajian sebelumnya, sudah disampaikan secara jelas bahwa ada dua jalan utama yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, yaitu jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang beliau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun jalan-jalan orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi mereka orang-orang yang telah keluar dari jalan Allah, maka kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara yaitu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui pintu taubat. Nah, kita akan membahas ini secara lebih detail bersama Ustadz Mutahhir Arif, bagaimana agar kita bisa kembali ke jalan Allah, dan mengapa kita perlu kembali ke jalan Allah sebagai bekal hidup kita di akhirat nanti. Baik, demikian mungkin pengantar dari saya untuk waktu dan tempat untuk 45 menit ke depan. Sebelum nanti kita buka tanya jawab juga, kami mengundang kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun berada, untuk berpartisipasi di dalam kajian kitab Madarijus Salihin. Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian ini melalui Facebook, bisa juga menuliskan pertanyaan atau komentar di kolom komentar di Facebook Muhammadiyah Amerika Serikat, ataupun yang mengikuti melalui Zoom bisa menyampaikan langsung melalui speaker atau juga menuliskan pertanyaan dan komentar di chat. Saya kira itu dari kami. Insya Allah, mari kita dengarkan secara bersama uraian hikmah dari Ustadz Mutahhir Arif LCMPD. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilit tawb, syadidil iqabi dit-tawl, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa uthni alaihi al-khaira kullah, la uhsi thana'an alaihi kama athna ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada bi jihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap orang tuaku yang saya hormati, segenap warga Muhammadiyah dimanapun berada, wabil khusus para pengurus PCIM Muhammadiyah Amerika Serikat dan segenap warga Indonesia yang ada di Amerika. Yang saya hormati segenap jamaah pesantren Darul Istiqomah dimanapun berada, para peserta kajian kitab Madarijus Salihin, yang saya muliakan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan memberkahi kita. Terima kasih Mas Imam, senantiasa membersamai kita dalam kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dan petunjuknya semata kita pada hari ini dalam kajian rutin kita membahas salah satu karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kitab Madarijus Salihin. Iring doa.
Mudah-mudahan pertemuan ini selain menambah iman dan menambah wawasan kita tentang al-Islam, mengantarkan kita pada tazkiyatun nufus, juga menjadi sarana silaturahim untuk merekatkan ukhuwah, solidaritas di antara kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan tuntunan dari Allah untuk mengikuti sunnah dan jejak kehidupan beliau hingga akhir hayat kita. Al-Ustadz Imam Subhan beserta segenap pengurus PCI Amerika yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun berada. Pada pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas satu topik, yaitu kembali ke jalan Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa insya Allah ini adalah pertemuan terakhir dalam muqaddimah kitab Madarijus Salikin sebelum kita memasuki kajian inti manzila min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, persinggahan-persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang insyaallah akan kita mulai dari persinggahan pertama al-yaqdha, al-basira, al-azam, al-inaba, al-ikhbat, dan seterusnya. Sehingga pertemuan yang akan datang insyaallah bisa lebih sistematis dengan kita menjelaskan satu persatu persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut. Saya ucapkan terima kasih pada segenap pengurus Muhammadiyah Amerika yang senantiasa menginisiasi dan memaintain kegiatan kajian kita, insya Allah bisa memberi manfaat seluas mungkin. Terima kasih segenap pemirsa yang sampai saat ini senantiasa mengikuti kajian ini. Kembali ke jalan Allah adalah merupakan satu keniscayaan bagi setiap mukmin yang sadar akan kesementaraan hidup di dunia ini. Tentu menjadi akidah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan karena itu maka kita diwajibkan untuk berupaya memastikan agar seluruh ucapan dan perbuatan kita bermakna ibadah secara optimal, kapan dan dimanapun kita berada. Kembali ke jalan Allah adalah ajakan yang bijaksana untuk kita bertaubat kepadanya. Sehingga hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih terarah. Agar apa yang menjadi janji dan jaminan Allah, hidup dalam naungan petunjuk, itu berarti kunci kesuksesan hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini lebih kekal abadi. Ikhwani akhwati a'azzakumullah. Poin yang pertama, bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang. Kita semua sebagai manusia membutuhkan amal soleh untuk perjalanan menuju akhirat yang panjang ini. Dan karena itu kita butuh berbekal. Karena setelah kematian ada kehidupan dan penantian panjang. Kehidupan selanjutnya. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai memanfaatkan setiap waktunya, setiap detik kehidupannya untuk kemaslahatan dunianya, lebih-lebih untuk keselamatan akhiratnya. Nah, di antara amalan besar yang kita butuhkan agar hidup bahagia, mulia, dan selamat di kehidupan abadi di akhirat nanti adalah amalan taubat dan istighfar. Taubat ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang suka bermaksiat. Seringkali ketika orang diberikan nasihat untuk banyak beristighfar, untuk banyak dosa, serta merta mengatakan, emang dosa saya apa? Salah saya apa? Nah,
Ada ulama yang mengatakan orang yang berkata seperti itu, itulah dosanya. Ketika menganggap diri sudah sempurna, ketika menganggap diri tidak perlu lagi bertaubat, beristighfar. Sekali lagi, setiap kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang yang melakukan kesalahan, orang yang suka bermaksiat. Taubat ini dilakukan oleh orang yang taat, lebih-lebih lagi yang melakukan kemaksiatan. Semuanya bertaubat kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu sebagai manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Beliau telah diampuni semua dosanya yang telah lalu dan akan datang, pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, "Wallahi illa astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan lebih daripada 70 kali. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfarlah kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ikhwani akhwati rahimakumullah. Kalau Nabi saja melakukan hal ini dan merasa butuh akan hal ini, apalagi kita. Jangan sampai seseorang merasa bahwa dia sudah rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa, lalu dia tidak merasa butuh untuk bertobat kepada Allah. Maka mari kita kuatkan keyakinan kita bahwa kita semua ini butuh akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bertaubat dan agungnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dan tentu itu ada menjadi kebutuhan setiap kita, maka kita diharuskan untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah yang terpenting itu mencintai Allah. Tapi yang lebih penting, apakah Allah mencintai kita? Sebab boleh jadi ada orang yang memproklamirkan diri, mengumumkan bahwa saya ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah murka kepadanya, marah kepadanya. Dan karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapati di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tabrani. Sehingga salah satu yang menjadi keberuntungan ahli surga di akhirat nanti adalah ketika dalam catatan amalnya itu terdapat istighfar yang banyak. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita agar kita dituntun untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertaubat itu adalah jalan menuju surga. Allahu Akbar. Hal ini sesuatu yang layak untuk kita pikirkan, layak untuk kita renungkan. Kita teringat betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan kepada semua hambanya. Seseorang yang bertaubat, ia akan dimasukkan ke surga. Dalam kehidupan kita, kalau kita bersalah dengan seseorang, kemudian kita maaf, seolah-olah hal itu sudah
Sudah impas. Tapi Allah tidak. Orang yang bersalah lalu minta maaf, Allah memaafkannya dan dibalas dengan surga. Luar biasa kan? Adakah kawan, jika kita bersalah kepadanya, lalu kita datang ke rumahnya minta maaf, dia maafkan, lalu kita diberi hadiah mobil mewah misalnya. Mereka kata tidak ada. Berbeda dengan Allah Azza wa Jal. Orang yang bertaubat, hamba yang bertaubat, selain diterima taubatnya, dimaafkan kesalahannya, Allah juga akan memberikan hadiah berupa surga. Dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murni tauhid. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Sekali lagi, banyak bertaubat, banyak beristighfar, ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga, keutamaan taubat adalah bahwa orang yang bertobat akan diangkat oleh para malaikat. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu. Malaikat-malaikat yang memikul 'arsy, malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Subhanallah, orang yang bertaubat mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat yang mendoakan bukan malaikat sembarangan. Malaikat yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu masih banyak lagi keutamaan-keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan manusia memiliki sifat bersalah dan berdosa. Bukanlah muslim sejati orang yang tidak pernah salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan. Tapi muslim sejati adalah orang yang segera menyadari kesalahannya dan beristighfar atas kesalahan tersebut. Bahkan dikatakan bagaimanapun seseorang itu berusaha untuk istiqamah 100%. Setiap saat, kapan, dimanapun dia berada, pasti ada saja waktu di mana orang itu menyimpang. Orang itu melakukan kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istaqimu wala tuhsu. Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Subhanallah. Jadi orang yang berusaha saja, berikhtiar penuh kesungguhan untuk berada di siratal mustaqim, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan taubat, pasti ada saja celah di mana orang itu merasa melakukan kesalahan, melakukan kelalaian. Jadi melakukan dosa adalah sesuatu yang menyertai manusia kapan dan dimanapun dia berada. Ya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya setiap hamba apabila melakukan satu kesalahan akan tercatat di dalam hatinya ada satu titik hitam. Fa inna huwa naza'a wastaghfar suqila qalb. Kalau dia beristighfar meninggalkan dosa, maka hatinya kembali cemerlang. Wa in 'ada fiha zida wa in 'ada zida fi hatta ta'lu 'ala qalbihi. Kalau dia kembali mengulangi kesalahan itu, maka noda hitam tersebut yang sudah ditorehkan itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya dosa. Fa huwa ranul ladzi dzakarahu Allah taala, dan itulah penutup yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Justru apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, itulah yang menjadikan hati mereka tertutup. Wa na'udzubillah. Jadi melakukan kesalahan adalah sesuatu yang menyertai kehidupan manusia, sehingga di sini semakin jelas wajibnya seseorang untuk selalu
bertaubat dan mengucapkan istighfar yang banyak. Mari kita camkan sebuah hadis qudsi. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, ini firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, berbuat dosa di waktu malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan sungguh aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Subhanallah. Artinya, manusia banyak melakukan dosa, itu kepastian. Yang salah dan celaka adalah ketika manusia tidak bermohon ampun kepada Allah, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar. Di antara hikmah Allah menetapkan manusia melakukan dosa, kemudian yang terbaik adalah mereka yang bertaubat, agar manusia mengenal Allah, mengenal nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ketika manusia berdosa lalu bertaubat, ia akan mengenal dan merenungkan nama Allah Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Dengan berdosa dan bertaubat, seseorang akan mengenal Allah yang memiliki sifat Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang kasih sayangnya itu lebih tinggi daripada seorang ibu kepada anaknya. Sehingga dijelaskan ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia menemukan sang anak tadi, dia peluk, dia susui penuh dengan kasih sayang setelah sebelumnya kehilangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Qadima 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabi, fa idza imra'atun min as-sabi qad tahlubu thadiyha tasqina idza wajadat sabiyan fi as-sabi." Bahwa pernah didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para tawanan perang, wanita dan anak-anak. Maka tiba-tiba ada seorang tawanan wanita yang selalu menyusui atau mencari anaknya. Apabila dia mendapatkan seorang bayi dari tawanan, maka segera mengambilnya dan merapatkan perutnya, kemudian ia menyusuinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu mengira wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Maka kami semua para sahabat menjawab tidak, dan dia sanggup untuk tidak melemparkannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih rahim, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Demikian pula penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubatnya seseorang. Gembira dengan orang yang Allah lebih gembira daripada orang yang kehilangan hewan tunggangannya. Jadi bahwa ada orang yang beristirahat sejenak, sementara dia beristirahat, hewan tunggangan yang membawa perbekalan makan dan minumnya itu pergi. Sehingga dia putus asa, dia mencari, lalu dia tidak dapat. Sehingga dia mendatangi pohon dan tidur berbaring di bawah pohon tersebut dalam keadaan kecewa dan putus asa. Tiba-tiba ketika dia berdiri, ketika dia tersadar, dia mendapati kendaraannya hewan ternak yang membawa itu ada di sisinya. Lalu dia mengatakan saking gembiranya, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tentu dia ini adalah salah ucap ya, sehingga terbalik. Sesungguhnya dia mengatakan engkau betul-betul adalah Tuhanku yang menyayangiku, mengembalikan hewan tungganganku ini, padahal saya tadinya sudah berputus asa, dan aku adalah hambamu. Begitu seharusnya yang dia harus katakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih gembira, lebih senang daripada orang yang kembali menemukan barang hilangnya tadi. Ikhwani akhwati fillah azzakumullah. Dengan berdosa kemudian bertaubat, kita sebagai manusia tahu dan kemudian lebih menguatkan keyakinan akan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yaitu Allah yang membalas, ya. Allah yang dapat membalas kesalahan seseorang tapi Allah menundanya. Ya. Allah tidak lantas mengazab dan menyiksa seseorang lantaran kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Untuk apa? Supaya orang
orang itu diberikan kesempatan untuk bertaubat, beristighfar. Sekali lagi, bahwa taubat ini adalah merupakan jalan seseorang agar lebih mengenal Allah dengan semua sifat-sifat, semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Kalau tidak diberi ilham kepada seseorang untuk bertobat, tidak mungkin dia bertobat. Maka banyak orang yang tenggelam dengan dosa dan maksiat, banyak orang yang larut dalam dosa zina, dosa musik, obat-obat terlarang, mencari nafkah yang haram dan lain sebagainya. Benar-benar tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Karena itu Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Allah yang mengilhamkan kepada mereka untuk taubat, lalu Allah menerima taubatnya. Selanjutnya, dengan taubatnya orang yang berdosa menjadikan orang itu semakin rendah hati. Kalau melihat orang melakukan dosa, dia akhirnya ingat bahwa saya juga dulu pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, kedurhakaan yang sama. Sehingga ada rasa tawadu di dalam hati. Orang beriman seharusnya membenci maksiat, membenci dosa, dan semua bentuk kedurhakaan. Hatinya tentu akan berontak tatkala melakukan dosa. Tapi sebagian tatkala bermaksiat, bukannya hatinya menolak atau berontak, tapi malah dia merasa keenakan dengan dosa, wa na'udzubillah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang seperti ini membutuhkan dua taubat. Taubat yang pertama adalah taubat dari dosanya, dan yang kedua taubat bahwa dia berlezat-lezat, bersenang-senang, dia merasa nikmat tatkala dia melakukan dosa tersebut. Nah, dengan mengingat ini, kita tidak merasa tinggi hati, justru kita tawadu. Dengan melihat orang yang bermaksiat, justru kita merasa kasihan, dan ada keinginan yang kuat untuk kita mengajaknya kepada jalan yang benar. Baik, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa sejak seseorang itu balik, yang berarti keyakinan ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk seseorang, dan semua yang dilewati, semua yang dilakukan dan diucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Maka menjadi sebuah keniscayaan seseorang berupaya keras untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita sebut sebagai satu gerakan kembali ke jalan Allah. Dan ada 7 langkah yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah itla'u minal dzamb, menjauhkan diri dari dosa. Ada orang yang mau bertaubat, tapi dia tetap berada di tengah-tengah orang yang melakukan dosa yang sama. Jadi orang yang taubat adalah orang yang menjauhkan diri dari kemaksiatan tersebut. Yang kedua, ad-nadabu ala mafat, menyesali dosa-dosa masa lalu. Kembali ke jalan Allah berarti kembali pada kesadaran iman. Kesadaran iman ini hanya efektif kalau ada penyesalan, ya, ada tangis taubat nasuha yang mendalam terhadap semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berjanji untuk tidak mengulangi dosa. Ya. Penyesalan terhadap dosa itu hanya bermanfaat jika diiringi dengan tekad janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Jadi bukanlah orang yang taubat ketika orang sudah tidak sanggup lagi melakukan, misalnya mungkin karena sudah sakit-sakitan atau sudah usia lanjut, lalu mengatakan, ya saya dulu pernah sudah melakukan semua bentuk pelanggaran, semua dosa tersebut. Lalu dia sampaikan itu dalam keadaan bangga. Ini justru bukan orang yang taubat karena dia tidak menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan. Nah, yang keempat adalah al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak istighfar. Kalau kita
memahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saja termulia yang sudah diampuni semua dosanya, tidak kurang dari 10 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali beristighfar setiap hari. Maka bagaimana lagi dengan kita yang belum mendapatkan jaminan ampunan dosa tersebut? Maka menjadi sebuah kewajiban, keniscayaan untuk kita lebih banyak beristighfar lagi. Subhanallah, dengan semua keutamaan orang-orang yang banyak beristighfar. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang dijelaskan di dalam surah Nuh. Perintah untuk memperbanyak istighfar dengan sekian janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka yang banyak beristighfar. Selanjutnya mudha'afatul a'mali salihah, melipat gandakan amal saleh. Orang yang bertaubat adalah orang yang memaksimalkan usaha melipat gandakan amal-amal yang dilakukan. Saya pernah mendengarkan satu cerita orang yang masuk Islam, ya, dari Perancis, kemudian merubah nama menjadi Abdul Rashid, kuliah di Arab Saudi. Yang menarik adalah tidak ada sunnah kecuali beliau amalkan. Beliau yang paling rajin sholat, beliau yang paling rajin mengaji, beliau yang paling rajin puasa dan seterusnya. Sampai suatu ketika dalam satu perjalanan, semua orang minum dalam keadaan berdiri kecuali beliau. Ketika ditanya, enggak apa-apa kita minum sambil berdiri. Beliau mengatakan, kalian ini sudah punya banyak amal. Saya ini baru masuk Islam. Maka saya harus memanfaatkan setiap waktu untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amalku ini diridhai, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang berusaha memaksimalkan waktunya untuk memperbanyak amal saleh. Di dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang bertobat dari semua bentuk dosa. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa itu menjadi amal saleh. Ya. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Jadi dosa-dosanya ditukar oleh Allah menjadi kebaikan apabila dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Dan salah satu dari rahasia kebahagiaan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah, iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus ya kejelekan. Banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, maka dosa yang lalu akan diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Yang terakhir untuk sementara adalah orang yang bertaubat ada semangat yang tinggi untuk mengajak orang lain juga bertaubat. Ini dakwah pada taubat. Gerakan ini penting untuk menyempurnakan taubat seseorang. Karena tidak sempurna taubat kita tanpa mengajak orang lain untuk bertaubat. Ini adalah bagian dari upaya memperbanyak amal soleh dan menebus dosa-dosa masa lalu. Apalagi karena dakwah itu menjadi kewajiban setiap muslim. Ya. Ini antara lain 7 dari perjuangan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau slide-nya tidak berurutan. Saya ingin tutup dengan satu atau beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Bahwa satu ketika ada seorang pemuda yang sebenarnya rumahnya itu tidak jauh dari Masjidil Haram, berarti dia di Mekah. Karena ingin melanjutkan pendidikan ke salah satu negara di Eropa, di Prancis, sehingga ada pergolakan dalam hatinya, apakah saya ini pantas untuk meninggalkan kota suci Mekah, ya, yang dia lahir di kota suci tersebut, tumbuh dan besar dalam suasana ibadah yang syahdu di Masjidil Haram. Sampai-sampai pada hari dia ingin berangkat, dia kembali masuk Masjidil Haram dan menatap Ka'bah tersebut.
air matanya bercucuran, seolah-olah ingin pamit, ada rasa berat, apakah saya pantas untuk meninggalkan ini. Tapi karena ini adalah kesepakatan keluarga, anjuran, ya, mungkin dari lembaga tempat dia belajar, akhirnya dia putuskan untuk berangkat ke sana. Apa yang terjadi ketika dia tiba di Perancis, bahkan masuk ke kampus di mana dia akan menimba ilmu, tiba-tiba saja hatinya rindu ke Ka'bah. Kenapa? Apa yang dia saksikan di sekitarnya adalah sesuatu yang 180 derajat sangat berbeda. Dia lihat di sini orang tidak ada yang memuliakan diri dengan akhlak mulia. Ya, dia ceritakan ini orang-orang yang seperti telanjang semua, orang yang membuka dan mengumbar auratnya. Sehingga karena imannya masih mendominasi hati dan jiwanya, dia terus menundukkan pandangan. Dia tidak mau melihat, ya, karena dia merasa bahwa kalau saya buka mata ini saya berdosa. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk ke ruangan, masuk ke kelas, ternyata kiri dan kanannya sudah ada cewek, sudah ada perempuan dengan pakaian yang minim. Dia beristighfar, dia banyak merenung, apa saya pantas berada di tempat ini berlama-lama. Tapi subhanallah, seiring dengan perjalanan waktu, sensitivitas iman itu kemudian mulai tergerus, mulai berkurang. Iya, akhirnya ada bisikan, tidak apa-apa kamu melihat wanita itu sekali, dua kali, dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya dia jatuh hati kepada wanita tersebut. Akhirnya dia lebih dekat kepadanya. Akhirnya dia sudah mulai jauh dari ibadah. Sudah mulai meninggalkan sholat. Akhirnya dia tidak bisa jauh dari tersebut. Hatinya sudah ada di sana. Sampai satu ketika dia menceritakan bahwa saya sudah terjerumus dalam dosa zina. Lalu dia bahwa saya sudah bukan diriku lagi yang muslim, yang taat ibadah, sampai ajak ke satu tempat ibadah non muslim dengan kawan-kawan perempuan. Singkat cerita di sana dia dipasangkan simbol agama tersebut. Lalu dia seolah-olah diberikan pembebasan dari dosa. Dikatakan agama kita ini memberikan kebebasan padamu untuk berbuat apa saja, dan kalau kamu datang ke sini bahwa dosamu sudah diampuni. Singkat cerita, waktu yang panjang, bertahun dia tidak kembali ke Arab Saudi, tiba-tiba ada kerinduan kepada ibunya. Ibunya yang boleh dikata setiap saat menghubunginya, dia tidak peduli. Tapi saat itu dia ingin memanfaatkan masa libur. Kembalilah dia ke Arab Saudi. Semuanya kaget, para keluarganya terheran kenapa penampilannya sudah berubah, tutur katanya sudah lain. Dan ketika diajak sholat, dia mengatakan, saya tidak sholat lagi. Na'udzubillah. Semuanya kaget, semuanya sedih, semuanya kecewa. Ketika diajak ya untuk ke Masjidil Haram, dia juga menolak bahwa ini adalah hak asasi saya. Ibunya tetap tidak putus asa, dipaksa, ikut saja. Bukankah Masjidil Haram, bukankah Ka'bah adalah sesuatu yang paling engkau senangi dulu? Akhirnya dia tetap ikut dalam keadaan terpaksa, dan dia hanya tinggal di mobil yang diparkir tersebut. Ibunya kemudian masuk ke Masjidil Haram, sholat dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada putraku. Anaknya tetap tidak ingin turun, tidak tertarik untuk kemudian masuk ke masjid, apalagi untuk sholat. Sampai tiba-tiba dia mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia merasa tersentak, seperti suara ini baru mengingatkan dia pada masa kecil, masa remaja di mana dia tumbuh besar di sekitar Masjidil Haram. Tiba-tiba dia turun dari mobil tersebut. Kemudian dia segera ke tempat wudhu, dia mandi, dan mulai detik-detik di mana dia menemukan hidayah itu kembali. Cahaya yang mengantarkan dia pada taubat. Lalu dia masuk ke masjid, dia masih mendapati sholat jamaah tersebut. Lalu kemudian dia sujud berlama-lama, lalu mengatakan, ya Allah, selama ini saya hilang, selama ini saya durhaka, selama ini saya lalai, saya jauh menyimpang.
ya Allah, berikanlah petunjukmu untuk saya konsisten pada taubat ini. Lalu dia kembali ke mobil, dia mendapati ibunya sudah menunggunya. Maka keduanya saling berpelukan. Mereka kemudian merasa bahagia bahwa putra kesayangannya itu kemudian bisa kembali kepada agamanya, bisa kembali menikmati ibadah dengan taubat tersebut. Ini satu contoh orang yang kembali kepada Allah dan Allah masih menerimanya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi masih ada kesempatan. Bukankah seseorang yang sudah membunuh 99 orang lalu bertanya, adakah peluang, adakah taubatku diterima jika saya bertobat? Ulama yang pertama mengatakan, tidak ada lagi jalan untuk taubatmu diterima. Dosamu sudah luar biasa, sangat besar. Satu orang saja itu dosanya sangat besar, apalagi 99 orang. Tiba-tiba ulama tersebut dibunuh, maka genaplah 100 orang yang dibunuh. Tidak berselang lama, dia kemudian ada perasaan ingin untuk bertaubat. Lalu bertanya, siapa lagi yang lebih alim? Siapa orang alim di sini? Ditunjukkanlah kepada seorang ulama, lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 orang. Masih adakah peluang saya untuk bertaubat? Kata, iya. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tapi berangkatlah ke suatu tempat, ke suatu negeri yang di sana kamu akan lebih baik. Karena negeri yang kamu tinggal saat ini adalah lingkungannya memang menjadikan kamu selalu ingin melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Maka berangkatlah orang ini, tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Satu ingin membawa, ini adalah bagianku. Malaikat azab mengatakan demikian. Malaikat rahmat mengatakan, ini orang yang sudah mau pergi ke tempat karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat azab mengatakan dia belum melakukan satu pun kebaikan sehingga dia pantas untuk masuk neraka. Allah pun kemudian mengutus seorang malaikat yang menjelma seperti manusia, lalu menjadi hakim di antaranya. Diukurlah apakah tempat yang baru saja ditinggalkan dan tempat yang dituju itu lebih dekat mana. Ternyata lebih dekat hanya beberapa senti dari menuju tempat yang akan dituju. Bahkan dalam riwayat yang lain, hanya dadanya saja yang sedikit condong, sehingga dianggap lebih dekat kepada negeri yang akan dituju. Maka dia diampuni dosanya dan dia dimasukkan ke surga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kita manfaatkan setiap waktu-waktu mustajab, wabil khusus pada sepertiga malam yang terakhir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli surga, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang yang pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Inilah jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jalan yang mulia, jalan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada hamba-hambanya yang menghendaki kebahagiaan di dunia, lebih-lebih keselamatan dan kemudian di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas uraiannya yang sangat menyentuh hati, terutama bukan hanya dilihat dari aspek dalil-dalil di dalam Al-Quran, tapi juga pengalaman-pengalaman batin yang dialami oleh berbagai orang soleh dan orang-orang yang bertaubat yang sangat menyentuh hati kami. Baik Ustadz, kita akan membuka seperti biasa forum tanya-jawab dan komentar. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar, bisa langsung berbicara melalui speaker di Zoom ataupun bisa menulis di chat. Dan Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini di Facebook juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan satu dari Bang Duta Martin, Ustadz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, seorang yang dapat hidayah kemudian masuk Islam, kita dipahamkan orang itu dihapus dosa masa lalunya. Kemudian dia memulai lembaran baru dari nol.
Nah, bagaimana dengan seorang yang mengaku Muslim, Ustadz, yang penuh dosa, kemudian bertaubat? Apakah yang bersangkutan juga memulai lembaran dari nol juga, Ustadz? Ini juga menjadi pertanyaan saya juga, Ustadz. Terima kasih Pak Dr. Martin. Pertanyaannya juga hampir sama yang ingin juga saya share ke Ustadz Mutahhir Arif. Nah, kalau kemudian misalnya hanya orang-orang yang baru masuk Islam, yang dimulai dari nol, sementara orang Muslim itu tidak bisa dari nol, berarti kan nanti selalu ada timbangannya ya Ustadz. Nanti kalau dihisab ya Ustadz, mana yang kebaikan, mana yang keburukan, mana berat mana. Nah, itu apakah ada Ustadz hadis atau mungkin petunjuk yang memungkinkan kalau misalnya kita bertaubat, nah kita kembali dari nol lagi. Begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, ya. Terima kasih. Wabillahi taufik. Terima kasih Ayahanda, Duta Marlin, atas pertanyaan yang sangat baik ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di setiap waktu bahwa dengan istighfar dan taubat menjadikan kita kembali ke titik nol. Bukan hanya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dijelaskan oleh Nabi, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup semua yang lalu. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti lembaran putih, lembaran baru itu kemudian terbuka. Maka orang yang bertaubat pun setiap hari, setiap malam, itu berarti adalah lembaran baru untuknya dia bertaubat. Seperti dalam hadis yang kita jelaskan tadi, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap hamba apabila melakukan satu dosa, ditorehkan satu noda hitam di hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia kemudian menyadari dosa itu, pelanggaran itu, lalu beristighfar, hatinya kembali cemerlang. Maka inilah yang menjadikan seseorang itu terbuka kesempatan dengan lembaran baru dengan dia bertobat kepada Allah. Semua waktu sholat adalah terminal di mana seseorang itu mencuci dirinya, yang berarti sekali lagi adalah lembaran baru. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bagaimana menurut kalian, ini disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabatnya, sekiranya ada di antara kalian yang rumahnya itu di pinggir sungai, di pinggir kali, yaqtasilu minhu 5 marrat, dia mandi 5 kali sehari semalam. Ini disampaikan kepada bangsa Arab yang air itu sangat sulit, ya, apalagi di zaman tersebut. Nah, diberikan bayangan bagaimana kalau mandi 5 kali sehari semalam. Ya. Hal yabqa min darahni syai', kira-kira apakah masih ada kotoran pada badannya? Para sahabat spontan menjawab, la yabqa min darahni syai'. Orang itu adalah orang yang paling bersih ya Rasulullah. Ya. Mungkin saja ya, tidak setiap hari orang yang ada di gurun pasir, yang ada di Jazirah Arab itu mandi. Nah, kalau gambarannya 5 kali, oh itu sudah paling bersih. Dia melanjutkan, fakadzalika shalawatul khams, begitulah sejatinya sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, Allah menghapus semua dosa dengan ibadah sholat tersebut. Terhapusnya dosa berarti lembaran baru. Ya. Dan karena itulah maka setiap hari adalah merupakan kesempatan baik, kesempatan emas buat seseorang itu kemudian bertobat kepada Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan dalam satu syairnya, ya bana Adam ala ana khalqun jadid wal amalika syadid. Ma min yaumin yanshaqqu fajruhu, tidak ada satu hari yang merekah, yang terbit padanya matahari kecuali seolah matahari itu memanggil-manggil. Ya bana Adam, wahai manusia, aku adalah makhluk yang baru dan akan atas semua perbuatanmu hari ini aku turut menjadi saksi. Maka manfaatkanlah aku dengan sebaik-baiknya. Karena apabila aku terbenam di waktu maghrib nanti, lan a'uda ila yaumil qiyamah, saya tidak akan kembali sampai hari kiamat. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa beralasan, udahlah saya sudah terlanjur, memang sudah takdirnya seperti ini, saya sudah tidak bisa lagi, dan seterusnya. Setiap hari, selama hayat masih di kandung badan, kita masih sehat, masih bisa bernafas, berarti kesempatan untuk
memperbaiki, menata hati, istighfar atas segala dosa, itu adalah merupakan satu amalan yang sangat mulia. Sekali lagi, menjadi kebutuhan dan bekal yang terbaik menuju akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas respon dan jawabannya. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan. Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, para pendengar kajian Madarijus Shalihin, kalau misalnya dosa kita ini kan ada dua ya Ustadz. Jadi dosa yang memang kepada Allah secara langsung, tapi juga ada dosa yang menyangkut orang lain ini Ustadz. Jadi berkaitannya karena interaksi kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita lalai sholat, mungkin ini dosa kita hanya kepada Allah. Dan kita optimis Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita benar-benar bertobat, tidak mengulangi, meninggalkan sholat lagi misalnya. Seperti itu. Tapi kadang-kala di dalam interaksi kehidupan, kita kan juga berbuat dosa kepada orang lain. Yang paling susah adalah yang tidak disengaja, Ustadz. Jadi kadang-kala mungkin kita secara tidak sengaja menyakiti hati orang lain tanpa sepengetahuan kita, Ustadz. Atau mungkin perilaku kita yang mungkin karena perbedaan culture, mungkin bagi orang-orang di culture tertentu itu dianggap sopan, tapi di kultur lain itu dianggap tidak sopan dan cukup menyakiti perasaan mungkin orang tersebut. Atau juga misalnya yang lebih susah lagi Ustadz, dan ini juga menjadi pertanyaan kami Ustadz, kalau misalnya kita sudah pernah berdosa kepada orang lain dan kita belum sempat memohon maaf, meminta maaf kepada orang itu, dan orang itu mungkin susah kita cari misalnya, karena kita sudah tidak pernah bisa ketemu lagi, atau misalnya orang itu sudah meninggal, atau tidak bisa kita mintai maaf, itu bagaimana Ustadz? Karena kalau kita pertobatannya kepada Allah mungkin lebih mudah, maksud saya lebih mudah itu kita tinggal minta langsung kepada Allah. Tapi kalau dengan interaksi dengan orang lain, kadang-kala kan susah juga Ustadz, yang seperti tadi alasan-alasan yang saya sebutkan. Nah, apakah kalau kemudian kita tidak sempat mendapatkan ridho dari orang-orang yang telah kita sakiti hatinya, baik secara langsung atau tidak langsung, itu Allah akan tetap menghisap. Bagaimana nanti kalau misalnya di alam barzah nanti, orang-orang yang kita sakiti itu menuntut kita, kamu telah merugikan saya, kamu telah menyakiti saya, atau misalnya seperti apa. Begitu Ustadz. Itu yang juga sering yang menjadi pemikiran saya Ustadz, karena kita juga pernah mengalami masa-masa jahiliyah, katakanlah begitu Ustadz, ketika muda begitu kan, dan banyak orang yang disakiti, dan kita belum sempat lupa bahkan orang-orang yang pernah kita sakiti untuk meminta maaf satu persatu. Seperti apa ini Ustadz? Ini itu Ustadz dari kami Ustadz. Waktunya terbatas ya, mungkin tinggal 3 menit ya. Iya Ustadz, ya 5 menitan Ustadz. Terima kasih, ini sangat menarik ya Mas Imam. Memang salah satu dari syarat taubat, i'adatul huquqi ila ahliha, mengembalikan hak-hak orang kepada pemiliknya. Jadi kalau ada barang yang kemudian masih ada pada kita, dan itu kita peroleh dengan cara yang tidak halal, maka kita diwajibkan untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Tapi bagaimana ketika kesalahan itu berupa ucapan yang tidak pantas, membuat hati terluka, maka tentu kita diwajibkan untuk minta maaf, selagi itu dapat kita lakukan. Karena subhanallah, Islam yang sangat sempurna menjelaskan bagaimana kewajiban seseorang memperbaiki hubungan dengan Allah juga dengan sesama manusia. Bahkan ada banyak keterangan bahwa efektivitas ibadah kepada Allah itu ditentukan dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Antara lain adalah saling maaf-memaafkan satu sama lain. Maka yang wajib untuk kita lakukan adalah memaksimalkan usaha untuk meminta maaf. Jangan sampai nanti di akhir baru kita dituntut. Atadrunal man muflis? Nabi SAW satu ketika bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang orang yang pailit itu, yang bangkrut itu? Mereka menjawab, para sahabat Nabi SAW yang mulia, yang bangkrut adalah orang yang manlad dirhamalahu, tidak ada yang tidak punya harta sama sekali. Tapi Nabi justru menjelaskan
yang datang dengan pahalanya yang begitu banyak, amalnya yang banyak, tapi di akhirat nanti akan habis satu persatu karena banyak orang yang menuntut ya kepadanya. Mereka yang pernah digibah, mereka yang pernah difitnah, mereka yang pernah disakiti, mereka yang pernah dizalimi, semuanya pada menuntut. Bahkan sudah habis amalnya, dosa-dosa orang itu akan ditimpakan kepadanya karena masih terlalu banyak pelanggaran ataupun kesalahan kepada sesama manusia yang pernah dia lakukan. Maka memaksimalkan usaha untuk itu. Tapi kalaupun orang itu sudah tidak bisa ditemukan, ya, tidak bisa ketemu lagi, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi anjuran dan kewajiban untuk memperbanyak amal itu adalah satu ikhtiar untuk dosa-dosa masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang sangat mencerahkan. Baik, Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, waktu kita sudah tidak mungkin lagi untuk bersama Ustadz untuk mengkaji kitab Madarijus Shalihin, tapi insya Allah minggu depan pada waktu dan tempat yang sama di Zoom ini, kita masih akan mengkaji kitab ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mutahhir Arif bahwa mulai minggu depan kita sudah masuk kepada inti dari kitab ini untuk membahas pendahuluan. Ini sudah mencapai 8 pertemuan ya Ustadz. Insya Allah Bapak Ibu kita mohon tetap istiqomah, bersabar dan tetap konsisten untuk mengikuti kajian ini sampai tuntas karena Ustadz Mutahhir Arif juga sangat bersemangat untuk membedah kitab ini sampai tuntas, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang sudah dikaji tadi menyangkut soal taubat dan beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk kembali kepada Allah SWT itu bisa kita amalkan. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa seperti biasa, besok pagi, insya Allah jam 6 pagi, waktu Amerika, di daerah Barat, kajian Ihya Ulumuddin seperti biasa akan dibimbing oleh Ustadz Talkis, akan berlangsung, dan kita undang juga Bapak dan Ibu yang memiliki kesempatan dan waktu untuk bergabung, atau mungkin di Indonesia jam 8 malam, insya Allah, waktu Indonesia Barat. Kemudian pengumuman yang kedua menyangkut ya saya kira itu baru satu pengumuman Ustadz yang perlu kami sampaikan. Kalau yang menyangkut yang pengumuman kedua soal Arabikmu, saya kira itu sudah kegiatan rutin kita setiap Sabtu sore, dan kita sudah membuka 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, kita tidak bisa membacakan pertanyaan, ada penanya-penanya lain ini Ustadz yang masuk ke forum ini, dan insya Allah nanti kita simpan pertanyaan ini untuk minggu depan, nanti kita akan bacakan untuk nanti dijawab langsung oleh Ustadz Mutahhir Arif. Begitu ya Ustadz. Baik Ustadz Mutahhir Arif, sebelum kita tutup, silakan Ustadz untuk seperti biasa memimpin doa agar kajian kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya dari Seattle Imam Subhan, mohon maaf jika selama memfasilitasi forum ini, kajian ini banyak kesalahan, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang membantu acara ini tetap berlangsung lancar. Pak Arief, kemudian juga Pak Jimmy, juga hadir di kajian kita. Tadi Ustadz Samsi Ali, Alhamdulillah, kemudian Pak Duta Martin, kemudian juga Ustadz Rofik Muzakir, Alhamdulillah. Dan baik Ustadz, terima kasih sekali lagi Ustadz. Saya juga pamit mohon undur diri, dan insya Allah kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.